Menurut gue setelah gue pelajarin dan akhirnya gue juga sebagai seorang yang child free, menurut gue emang ya kayak Emang solusi paling mending, bukan terbaik, mendingan. Lebih mendingan. Eren. Aku mending ada Eren. ya mati 80% Stupid. populasi. Lah nggak apa-apa. Matinya Erwin dan Nerf Levi adalah lazy writing. Enggak. Apa itu proses? Woi, itu proses berat. Itu proses berat, bukan lazy writing. Aneh. Armin adalah seorang manipulator. Betul. Ya, setuju. Setuju. Ini hot text. Itu Benar. hot text sih. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Yeay. Gimana? Sehat semuanya? Sehat. Yang nggak sehat sekarang adalah pembahasan Attack on Titan. Karena kalau kau sadar belakangan Bridgingnya ini. dong, kill dan buru-buru amat. Mau kemana sih? Enggak. Kemana lu? Ya gimana Buka ya? puasa masih lama. Udah. Gini bang. Kabar lu, kabar. Baik. Baik. Yang nggak baik endingnya Attack on Titan. Kasih yang baik-baik aja. Oh, lumayan lah, oke lah. Yang movie. Yang movie. Oh, yang Iya, movie. Betul. Gak nonton tuh gue. Setuju, Adel? Gak nonton. Gak nonton. Gak diajak gue. Parah banget. Jadi kita mau ngomongin Attack on Titan dan hot text-nya dari para wibu denial sekalian nih. Lu pada nih yang punya Se-hot konten. apa sih text-nya? Se-hot apa sih? Iya. Hot apa sih teksnya? Dan Iya. ada, Se-hot apa sih? dan ada anomali di podcast ini karena kita bertiga nonton, Ocha nggak nonton. Ocha nggak Iya. Karena Ocha tidak menemukan husbunya di Attack on Titan. Pasti nemu. Pernah tahu ada temen gue ngomong kayak gini. Anjir orang Clinton gak nonton Attack on Titan. Ya lu. Lu. Kita mah di sini Siapa udah temen nonton Ocha dari yang bilang awal. begitu bagus. Makasih, tolong edukasi temennya. Tolong edukasi. Katanya emang gak malu. Ya malu. Harusnya malu. Yang malu. Harusnya malu. Ya abis ini gue tonton. One of the greatest series of all Iya, time. anjing Holy Grail. Tapi menurut kalian, Iya sih, Holy Grail sama Fate ya. menurut kalian nih, Ocha pusing episode berapa? Mulai season 3 ke atas. Season 3 ke atas. Karena Iya. itu udah mulai. Oh, iya. Lu temen apa musuh nih? 1-2 masih Iya. oke. Masih jelas Oh, iya, ininya. iya. Apa? Hitam putihnya masih jelas banget. Season 3 dia bingung. Mulai. Dia bingung. Gue Season 2 mendekati akhir udah bingung sih kalau kataku. iya 3 ke atas sih. 3 ke atas. Tuh udah pusing. Nggak, Bingung, gini. bingungnya tuh bingung kenapa. Bingungnya gini, patokannya lu beneran nonton ya, Cak? Kapan dia nge-WA kita? Iya. dia kenapa sih gitu? Dia kenapa? Nanya di grup. Ada Iya. apa? Ya. Kapan gue ngechat di grup ya? Pasti ada. Oke. Pasti ada. Yang ini kenapa sih? Iya, yang ini Gue kenapa? tonton mulai dari pulang dari sini ya. Bagus. Aku baca manga Attack on Titan aja beberapa kali fly over my head. Makanya, apalagi paham. dia kan. Iya. Pasti deh. Tapi kan gue nonton gak mikir. Ya, ntar pasti tahu kamu kayak gitu loh, ntar ada deh. Oh, iya. Justru karena lu gak mikir itu kita yakin semakin mendekati momen dimana lu bingung ini ntar Mengetik. siapa. Iya. Jadi Kil, kita kan sudah bikin ini ya community post di YouTube dan YouTube. udah banyak respon dari para wibu denial yang setia nontonin kita. 1.500 berapa gitu? Nggak tahu berapa. Nggak tahu, 700 juta komen. 300.000 komen. Oh, 333. Jadi apa aja sih Kil hot text-nya nih, coba bacain. Hot text yang pertama. Gabi is the most relatable kid. Yang benci Gabi cuma fans yang gak paham sudut pandang karakter. Yang dipuja cuma si MC doang. Basically beberapa komentar di sini orang-orang tuh pada dibilang muji sih enggak, lebih memihak ke Gabi daripada orang yang ngefans banget sama Eren MC. tapi benci banget sama Gabi. Benar. Jadi Cak, Gabi itu karakter yang tiba-tiba datang terus ngebunuh salah satu karakter penting. Iya. Si Mikasa. Mikasa kan? Sasha. Tuh tahu kan? Nah orang-orang pada saat momen itu tuh Gabi tuh langsung kayak jadi karakter yang pengen dimati-matiin lah di Betul. di fanbase dan segala macem gitu. Ada tuh San. temen gue yang benci banget sama Gabi. Seriusan? Ada. Nah itu orang-orang yang tidak Nah, itu, berpendidikan kan? iya bener. Orang-orang Kata komen itu. Oh, kataku juga. Oh, kata kamu juga? Kataku juga. Aduin, Cak. Temenmu emang gak berpendidikan. Bilangin. Oh, gimana ya? Sukanya Tensura. Iya. Yang season terakhir. Kebetulan dia cuma nonton Attack on Titan sih. Oh, itu berarti pantas dong cuma nonton Attack on Titan. Gak ada tuh Terus. nonton yang lain. Ya jadi banyak orang intinya gak suka sama Gabi. Nah Hot Text ini tuh bilang bahwa ya sebenarnya Gabi itu yang paling realistis katanya. Yang paling bener jalan hidupnya dibandingkan yang lain. Karena kan sebenarnya katanya gini, yang gue denger kan si Gabi ini kan nggak ngapa-ngapain, terus diusik, dia mencoba defend aja kan dengan membunuh. Betul, dia defend, dan juga ada motif balas dendam teman-temannya yang mampus sih. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya fine-fine aja dia membunuh. Nggak fine sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa dibilang fine, Cak. Kata membunuh udah tidak. Iya. Enggak, maksudnya kayak manusiawi. Enggak juga. Refleks. Bisa dimengerti maksudnya, bisa dimengerti. Iya maksudnya. Kalau ini bahasa yang gue temuin dan selalu gue pakai sekarang enak banget. Memahami tapi tidak memaklumi. Betul. Iya. Bersimpati. Iya.
Jadi ya gue setuju sih sama hot takes-nya bahwa Gabi itu adalah, Emang bener sebenarnya sih. Iya, Gabi itu ya apa yang dilakukan Gabi adalah apa yang akan lu lakukan juga kalau lu di kubu Di sebelah. situasi yang sama. Dan di kubu sebelah Iya, gitu. iya. Jadi ya emang begitulah yang berhasil digambarkan sama Pak Haji tentang bagaimana kompleksitas dari perang itu sendiri. Iya. Bahwa lu udah kayak ya ini yang gue bilang tapi orang-orang pada gak percaya gitu. Lu tuh setuju sama Eren, simpati sama Eren, setuju sama Rambling Eren karena selama 13 Dari tahun dari awal ya benar. lu tuh nonton ini Eren. POV Eren ya selalu POV Eren. Kan propaganda. Iya, kok Iya. kemakan propaganda Ernnya si Armin Betul. gitu loh. Kau nggak, coba kau dibalik, lu kok dari awal ngikutin perjuangan Gabi yang tahu-tahu dari lahir udah di concentration camp, dianggap Iya. makhluk hina, makhluk kelas apa citizen, second class citizen bukan. Dianggap turunan turunan iblis. Dilabelin keturunan Iya. iblis, dia mesti menebus dosa dan lain-lain. Pasti lu kan setuju sama pilihan Gabi untuk nembak Sasha. Iya. Ya tapi karena lu nonton versi Eren ya lu ketemunya sama Sasha jadi lu lebih bersimpati sama Sasha. Tapi ya gue ngerti perspektif hot take saya gitu dan gue sih emang setuju dan ini yang menurut gue keindahan dari lu membaca atau menonton Attack on Titan gitu. Lu sadar gak sih seberapa fuck up-nya perang itu gitu. Iya, betul. Jangan sampai kejadian di sini ya. Betul. Amit. Makanya gue bingung sama orang yang kayak let's go perang, let's go ini. Itu orang idiot kalau Orang-orang yang kebiasaan main COD sama Battlefield. Iya. MC banget ini. MC banget anjir yang tinggal ngumpet di balik tembok gitu kan. Iya. Belum kena ini long range. Bisa ngepron. Iya kepron gak beres. rencana Euthanasia Zek jauh lebih baik daripada Rambling Eren. Euthanasia. Euthanasia. Nah, lagi-lagi Memandulkan saya orang kan maksudnya. menjelaskan kocak. Jadi ada karakter namanya Zik. Nah, dia ini tuh punya rencana untuk mendamaikan dunia. Dia bikin seluruh keturunan LDA itu nggak punya anak. Nggak bisa punya anak. Jadi mereka mati dan udah selesai hidupnya gitu di Paradise. Dan rencana ini digagalkan sama Eren karena Eren memilih rencana genosida gitu. Menurut lu mana lebih baik genosida apa mandul? Mandul. Dua-duanya nggak ada yang benar sebenarnya, Ca. Dua-duanya nggak ada yang Ini benar. jebakan sebenarnya. Tapi gue setuju sama Zik. Menurut gue setelah gue pelajarin dan akhirnya gue juga sebagai seorang yang child free, menurut gue emang ya kayak Emang solusi paling mending, bukan terbaik, mendingan. Lebih mendingan. Eren. Aku mending ada Eren. ya mati 80% Stupid. Lah nggak apa-apa, 80%. Maksudnya gini, kalau misalnya pun dia dibikin mandul gitu nggak bisa punya keturunan, nggak ada jaminan kalau penduduk dunia yang lain udah tahu bakal nyerang Eren tempat Ya tapi itu waktu yang cukup ya. Let's say lah orang terakhir yang baru lahir let's say punya slice spawn umur perang dunia 60-an lah. 60 ya, 60. Itu lifetime yang cukup lah dilindungin sama Nine Titan Shifter gitu di keliling pulau masalah selesai. Iya. Ya, timeline-nya itu kan mereka emang mau musnahkan orang-orang di pulau sebelah. Marleyan pengen ngancurin Eldia gitu. Iya makanya, enggak maksudnya dengan kekuatan Marleyan yang sekarang, menurut gue Paradise tuh cukup dilindungi sama Nine Titan Shifter tuh selesai dalam waktu 60 tahun. Sampai akhirnya teknologi advance dan mereka akhirnya menemukan long range ballistic, terus anti-tank guided missile itu barulah itu. Tapi dalam waktu 60 tahun sampai akhirnya Eldian punah buat gue masuk akal banget sih, Zik. Enggak, maksudnya aku sendiri gimana ya? Aku lebih baik memusnahkan orang-orang setengah orang di bumi atau bahkan 80% di bumi. Pengen cepatnya doang ini. Crazy. Iya, pengen Soalnya gini, abis ini. gak ada jaminan kalau mereka gak akan nyerang balik. Ya, gak ada nyerang semua duluan. genosida Sebelum, pun. jadi gini, sebelum mereka nyerang balik pun, mending nyerang duluan. Ya makanya jaminannya nggak, justru kalau kalian nonton movie atau kalian nonton yang episode terakhirnya itu membuktikan Gak ada jaminan penonton, juga. gak ada jaminan juga bahwa Dari perang lu selesai. iya genosida perang masih Ujung-ujungnya ada. perang lagi. Perangnya akan lebih ditunda lagi dong. Yang Apa artinya Ditunda. kalau sama aja sama ada aja, juga. perang juga Ada kan? juga. Justru penyelesaian euthanasia itu jauh lebih menarik dan lebih manusiawi. Lebih manusiawi, Nggak bener, lebih menarik manusiawi. dong. Loh, menarik lu hidup damai 60 tahun life spawn lu habis Iya. selesai. Gak ada keturunan dia. Kalau menarik secara cerita jelas yang Rambling ya. Iyalah. Maksud gua Buat lebih menarik dalam artian kayak lebih solutif. ini ke kita lah. Lebih solutif. Lebih Ya, pihak aku- ke manusia gitu. Aku tetap tidak setuju karena akan ada orang yang menyerang ke Pulau Paradis. Ya Pasti ada, aku pasti ngerti ada. Tapi kan dilindungi dengan 9 Titan Shifter dan Founding Titan atau lu tau gak sih tujuan Rambling awalnya tuh apa? Ancaman itu kalau lu ada yang berani nyerang, Rambling jalan. Iya. Makanya orang sampai sekarang gak ada yang Kalau berani nyerang. kalau misalnya teknologinya itu kan mereka kan lagi di teknologi hampir modern nih. Iya. Kalau mereka punya maju teknologinya duluan dan Titan Shifter nggak bisa ngapa-ngapain, mereka ya mending serang sekarang aja daripada teknologinya maju duluan. Siapa yang nyerang duluan? Mending Eren nyerang duluan daripada
Exact, that's a problem. Eren nyerang duluan tidak menyelesaikan masalah, terbukti di ending film lo tonton. Iya, tapi itu butuh makan ratusan tahun buat ini. Tapi tetap terjadi. Exact. Yang penting kan aku nggak merasakan. Itu loh, yang penting Inilah gua nggak merasakan. egonya doang. Ini ego. MC momennya Emang gua kelihatan. ego, ngapain Kagak, ya? kagak. Aku maunya Kagak. tenang. Kagak. Ngapain aku ditakut-takutin sama bentar lagi diserang nih kayak. Kalau lu- bentar lagi Justru jadi gak ditakut-takutin lah. Justru lu menjadi merasa aman karena lu punya rumbling, lu punya shifter dan Tapi kita nggak tahu teknologi di sana takutnya udah berkembang. Iya, Itu dia yang gak mau, ini. ya kalaupun berkembang masih ada perlawanan dan ya rumbling itu masih belum jalan. Iya. Masih ya lu coba aja seluruh dunia nyerang, lu rumbling Ya tapi aku egois. Itu sebenarnya dari awal tuh niatnya pengen ngelindungin diri sendiri, pengen bikin Iya. diri selamat aja. Iya emang. Ya, Aku setuju lebih rambling. mementingkan kaumku. Coba komen di bawah kalau lebih setuju pemikiran bodoh ini apa gua sama Atau euthanasia. Nah, pemikiran Ocha. Apa pemikiran lu yang solusi? Lu mending impactnya gede banget sekarang tapi ratusan tahun lagi bakal aman, atau lu kayak gacha antara lu bakal perang selama sekitar 60 tahun ini apa enggak? Mending yang gede banget tapi nanti aman. Kurang ajar, sama aja. Itu genosida sama dong. sama aja. Oke, ini selanjutnya nih. Tadi kan udah berat nih, sekarang yang ringan nih. Ya. Opening My War lebih bagus daripada opening movie AOT. Opening My War tuh yang mana ya? Yang Iya, Yang sama yang movie yang mana? aduh, lupa. movie nggak opening sih tapi kayak jalan. Kayak di background kan, jadi background music. Iya. Terus Tapi taruh ada dua versi karena ada Attack on Titan versi yang dipotong-potong. Itu ada lagi namanya The Last Titan tuh dari Lengkar Horizon juga. Yang mana nih yang dia maksud? Iya. Tapi Sama ini yang kedua nih, ada lagi nih soundtrack Vogel am Faging. Vogelim Gavi. Iya, nggak sebagus scoring musik Ashes on the Fire. betul, gue setuju. Setuju. Ashes on the Fire itu emang banger banget sih. Teng 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 gitu Ashes on the Fire. Oh yang teng Itu emang banger. Cuman kalau My War bagus, menurut gue sorry to say My War tuh opening Attack on Titan paling enggak menurut gue. Aku juga paling nggak. Paling aneh dia mau sosokan kayak propaganda tapi apa Maksud lu mau lebih pengen kerasa absurd tapi gak ketemu tapi filenya. Iya. daripada menarik malah jadi males, jadi skip gua. Kayak bukan jelek tapi kayak apa ya? Gimana ya ngejelasinnya ya? Dari lu kan dari Belum awal nyampe nih, ekspektasi aja lah. Iya. Itu kita tuh terbiasa tuh. Terus kan itu menceritakan tentang apa tembok gitu kan. Iya. Terus Pokoknya bau-bau kemerdekaan kita gitu kan. berjuang, kita Iya berjuang. benar bau-bau Iya. kemerdekaan emang. Terus masuk ke apa Shinzo bau-bau kekalahan, bau-bau Iya, tinggal kayak- darah terakhir dan Betul. lain-lain. Terus ada lagi yang terakhir tuh yang itu ada lagi tuh yang tentang pause moment. Jadi kayak pause moment tuh kayak momen refleksi lu mau yang mana nih gitu loh. Itu kan waktu bimbang lu mau ikut yang mana segala macam. Terus tiba-tiba la itu gua jujur gak dapet. Menurut gua jadi kayak runtutannya itu aneh gitu secara opening. Aku pribadi Nggak. bingung direksinya kemana. Iya, iya, lagu itu itu kayak ini dari lagu sama videonya aku bingung. kurang ini represent direksinya aja apa. sebenarnya. Iya, kurang gue Kurang tahu dia mau represent. nunjukin dunia luar selain paradis kan. Cuman Militer itu. nggak dapat aja gitu suasana-suasana yang lebih nunjukin si Marleyannya instead of being absurd aja dan diasal-asalin. Bukan diasal-asalin, lebih tepatnya eksperimen menurut gue, tapi eksperimen yang kurang berhasil di, Iya, iya. di kuping gue. Justru gue suka banget sama eksperimen di Rumbling. Dan itu bukan orang Jepang yang nyanyi by the way. Iya. Sims itu kan ya namanya Bukan orang Jepang. Bener-bener tapi band metal. itu band Jepang. Emang iya? Itu band Jepang deh. Aku nggak tahu itu Rumbling. itu. Cuma yang ku suka Rumbling itu kayak direksinya udah jelas nih. Itu Bener-bener Emang mau menggambarkan jelasin apa yang mau terjadi kan? Iya, dan maksudnya dia kan beda banget tinggal Linked Horizon. Terus nggak ngomongin Jerman lagi. Iya. Tapi direksinya tuh asik, ini mau dibawa kemana ya? Iya, bener, Gue tuh itu. suka banget langsung It's a losing up. Iya. Gue tuh ngerasain itu tuh isi hati Eren. Eren, itu Eren. Eren. Kalau mau injek apa enggak, gue Iya. mau ini apa enggak, salah gue di mana ini segala macam. Jadi itu pas. Nah tapi itu enggak. Aku juga ngerasa kayak yo, It's a good song tapi secara runtutan jadi aneh, jadi patah gitu. Dan Iya, patahnya iya. bukan patah yang asik. Itu sih. Aku Menurut gue Sasageo, Ya, itu Tiga. bagus. Itu bagus. Menurut lu paling suka itu, paling suka. Gue cuma tahu itu. aku udah pernah ngeluarkan video kayak 3 tahun apa 4 tahun lalu aku ngomongin yang itu kurang sama yang apa sih yang awalnya gibberish gitu tapi dikira orang kayak artinya deep banget. Oh ya, padahal si penyanyinya bilang enggak, gua ngasal. Yang itu aku juga kurang suka tuh sama opening yang itu. Iya, kayak gitu enggak itu makanya. Gue juga makanya ini hot text-nya beneran hot text nih, tapi Iya, ya dia sepertinya asik sendiri dengan tarararira. Nih selanjutnya
Fakta kalau Titannya Eren bisa ngeliat masa depan ngebuat semua keputusan Eren gak berarti. Dia udah tahu apa yang bakal terjadi, jadi semua keputusannya itu nggak punya beban moral yang sebenarnya. Dia cuma ngejalanin sesuatu yang dia bakal tahu terjadi. Gua Agak nggak setuju gue. Gua agak setuju. Gini, gue lebih setuju ke bagaimana story writingnya agak jadi berantakan semenjak dia mereveal kalau itu Bisa tahu masa depan. Karena which future gitu, kayak future-nya tuh ada berapa, yang mana, terus Possibility apa aja yang bisa kejadian. akhirnya sedikit. Di mana dia ngetes possibility itu? Iya gitu loh. Iya, Terus iya. Kapan dia dapat synchronize power itu, dan jadi kayak itu kayak apa, kayak jadi chaos, kayak agak chaotic, dan makanya agak sedikit ngebingungin dengan bilang masa depan. Harusnya sih mungkin translator error juga ya. Kayaknya. Pemahaman bagaimana orang Jepang tentang future itu juga beda menurut gue ya, karena banyak banget anime-anime yang ngomongin future tuh rapih beneran. Nah yang ini jujur Attack on Titan emang agak kurang rapi. ReZero deh contohnya. ReZero tuh rapi banget. Nah iya, ReZero kan ngomongin future tuh ada istilahnya tuh, kalau di ReZero nggak ada Itu future. hitungannya future apa ramalan? Apa bukan gitu sih, future. kayak apa sih? Di ReZero itu Dia bukan tuh future. kembali ke masa lalu. Jadi lu udah menjalani dan lu Oh, koreksi. bisa iya. Nah Iya. berarti future itu terjadi, cuman lu koreksi dan lu Iya. alamin. Kayak Di Dr. Attack on Stone Titan- kan, Dr. Di Stone. Attack on Titan, lu tuh adalah si Su baru yang yang bisa melihat masa depan tapi nggak punya kemampuan untuk mengulang masa depan. Nah tapi gue bingung apakah itu kemampuan dia Nah, mengulang itu. ini semua, atau dia time travel ke berbagai macam parallel universe. Aneh banget. Itu memang gue akui itu memang sedikit terganggu gue, tapi gue akhirnya paham sebenarnya dia pengen ngasih tahu, kalau menurut gue ya interpretasi Pak Haji tuh pengen ngasih tahu bahwa tentang endless pain. Iya, aku nangkepnya itu. Endless Cuma pain. bagaimana cara dia writing the Iya, story agak kurang. Gue setuju banget agak kurang. Jadi endless pain-nya kurang terbumbui kalau nggak ada time travel itu. Tapi harusnya menurut gue ada kayak semacam solusi lain gitu dari problem Eren ini. Kalau menurut gue instead of being melihat masa depan, dia itu mungkin bisa kayak ya itu kayak Subaru mungkin ya. Yang Iya, kelihatan itu- dia beneran time travel. Tapi itu akan ngeganggu. Agak jadi jelek. Itu iya. jadi beda lagi, Jadi, ceritanya iya. bakal jadi jelek. Atau gini deh, Eren adalah orang yang paling bisa jelas time travel ke masa lalu tapi melalui pikiran sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Itu kan lebih clear lagi tuh kan gitu loh. Kalau dia nggak ngerubah apa-apa, dia cuma ngelihat masa lalu gitu. Masa depannya fake gitu. Tapi ya itu kan again mau dikasih tahu seberapa powerful kekuatannya, seberapa corrupt dia dengan kekuatan sebesar itu, dan Iya. akhirnya dia jadi Om Kumis. Kau gak setuju tadi mana, Mon? Ramalan. Gue mungkin bener ya tadi gara-gara salah translate atau gimana. Gue tuh mikirnya kayak bukan dikasih tahu secara visual nih masa depan bakal kayak gimana secara lengkap. Kayaknya tuh cuma kayak sedikit gambaran gitu loh, kayak seframe 2 frame gitu loh. Glimpse. Nah, soalnya Glimpse. waktu itu si Eren Kruger, tau lu Eren Kruger gak? Dia waktu itu pas nyelamatin Grisha Yeager, dia cuma Eren, Mikasa sama Armin siapa gitu. Gue kalau harusnya dia tahu, dia tahu. Iya. Jadi itu gue suka tuh. Kalau misalnya cuma Kayak cuma potongan-potongan doang gitu. Kayak lewat dong. Jangan lupa ntar selamatin Eren, Armin sama Mikasa ya. Siapa itu? Kayak gitu. Itu gue suka sih. Nah, Bener-bener selewat gitu loh. makanya Dia aja nggak tahu. Aku ketawa lihat sini tuh. Itu siapa ya? Iya dia juga nggak tahu. Ah bukanlah itu kayak gitu. Iya, gue suka itu karena dia cuma bisa ngeliat glimpse dan dia mesti interpretasikan. Iya slightly. Cuman memang agak mungkin translasi atau emang terlalu terburu-buru, akhirnya kayak seakan-akan Eren bener-bener udah coba berbagai macam kemungkinan di otaknya, kayak Doctor Iya. Strange yang bener-bener. Iya, Doctor gitu loh. Strange, gua kira. Yang waktu di Infinity Wars itu. Harusnya kayak gitu. Mungkin dia ngeliat masa depan bakal hancur gitu. Dunia bakal hancur tapi kayak bukan secara full, kayak cuma tiba-tiba tanah rata aja. Kayaknya gitu sih. Bukan masa depan secara full gitu. Jadi gini, Ca. Attack on Titan itu salah satu gambarannya. Jadi di chapter 1 judulnya itu Untukmu di 2000 tahun. Ya. Terus di episode yang Terakhir darimu. darimu 2000 tahun yang lalu. Iya. Itu judulnya. Paham gak? Keren. Time travel. Ya. Time travel, Lu harus time nonton sih kata gue. Kau harus nonton sih. Lu harus nonton. Lanjut. Yang selanjutnya, matinya Erwin dan Nerf Levi adalah lazy writing. Enggak. Apa itu proses? Woi, itu proses berat. Itu proses berat, bukan lazy writing. Aneh. Manusia paling OP dan sekarang cuma bisa gini-gini. Itu Tahu gak dia waktu mau narik ininya pakai gini? Iya, gak bisa. Enggak, itu aneh. Tapi aku setuju kalau bagian Levi yang lazy writing. enggak lazy Enggak, writing enggak, lah. enggak. Dia terlalu banyak ngemban rasa iya. sakit.
Dia oh iya benar-benar. Dari gua mulai tarik kata-kataku. Gua dari sebut. mulai kakinya patah lawan Ani. Iya. Itu gak ikut perang habis itu dia. Terus habis itu juga kurang vitamin D. iya. Bener. Jadi putus juga. Gue gak setuju kalau itu lazy writing karena pertama yang dari Erwin ya. Erwin itu kalau diadain sampai season terakhir. Gak akan ini, men. Ini dunia baik-baik aja. Iya, gak akan sekeos ini. Seriusan gak akan Iya. sekeos ini. Erwin emang harus mati kalau lu mau melihat penderitaan ini. Iya. Kekeosan ini, kekacauan ini, ke amburadul ini. Itu Erwin harus mati. Kalau Erwin masih hidup, semua decision makingnya rasional, Pak. Rasional. Terus Oh bener-bener iya, rasional. aku Mungkin setuju, bener. 80% nggak mati, 80% orang tuh Iya. nggak mati. Paling 2 juta, 3 juta. Dan gini, Iya. 20%-nya yang masih. Iya, paling paling gini, dia udah tahu tujuan Zeke. Iya. Dia akan ngediscover realitas sebenarnya. Siapa tuh yang pendukungnya Zeke tuh yang kayak cewek? Gue lupa tuh. Aduh, aku lupa. Elena ya, Elena. iya. Yang kayak cewek. Terus dia akan tahu kayak rencana dunia terus siapa keturunannya si Mikasa tuh siapa? Dia akan discover itu. Erwin is just terlalu Emang OP aja di situ, makanya udah selesai lah ini screen Dia time tuh lu. Screen time berotak lu habis. Senku men di Iya. Attack on Titan kalau dia di Kayak Gojo ya, kayak Gojo. Enggak, lebih jauh. Dia jatuhnya kayak si Geto yang lebih berpikir, Iya. yang lebih ngelihat analisa dan lain-lain. Dia Senku lah. Kalau di Dr. Stone. Dia tuh ini aduh gue lupa. Siapa yang mana? Ini L. Dia tuh ya light ya Gabi Iya. gitu loh kayak Emang udah- otaknya aja, otak dari tim tuh dia. Iya, jadi ketika dia disuruh Kalau tetap hidup, gua rasa Gak seseru ini. Dan kita akan melihat hal-hal aneh kayak kok si Erwin nggak bisa tahu ini segala Iya. macam. Meanwhile Erwin tuh literally the only person yang bisa ngebongkar the whole Titan Shifter thing, man. Iya. Dengan evidence dan ngorbanin orang. Dan itu yang gue suka dari Attack on Titan kalau lu sadar, untuk menemukan informasi sedikit lu mesti Korbannya ngorbanin banyak. 10 orang, man. Iya. Dan Iya. Erwin rela melakukan itu. Jadi Rela. yakin banget itu semua konspirasi di balik ini kebongkar semua sama Erwin, apalagi ketika Iya. seluruh kerajaan ya, maksudnya udah dikuasain Historia kan, balik ke keluarga Reigns yang sebenarnya kan. Ya si Historia kan percaya sama Erwin, dikasih semua resource, lu mau ngapainnya terserah. Selesai itu langsung Gak kayak gini aja. Gak seseru ini, gak seseru ini. Gak ada tuh Iya. lagu-lagu. Eren, Gak ada lagu-lagu bagus. Eren itu langsung dipenjara, dibekuin, Dibekuin sih kata gua. diapain, intinya dia bakal jadi orang abadi yang intinya ya gak abadi sih kan 13 tahun ya, intinya gak akan terjadi apa-apa. Dan Erwin gimana caranya mendesak Marleyan untuk ngebalikin orang-orang paradis ke separadis. Iya. Lu maju-maju rambling, dia bakal, gue yakin Erwin akan bikin keputusan rambling tapi gak jauh-jauh, cuma nunjukin nih gue bisa segini. Iya, dia cuma ngebuktiin dikit. Ngegertak Kayak namanya. Iya. kan satu dunia. Udah. Iya. Gertaknya bukan gertak Kayak- sambal tapi iya. kayak nuklir. Grok gitu. Grok. Ini kekuatan nuklir Iya. gua, ya kan? Ini baru sampai depan pantai lu nih, lu mau segimana gitu kan? Itu pun juga pasti Levi juga bakal selamat, terus siapa lagi? Semua. What if? Ayo, Jadi what if-nya tuh adalah what if yang good ending banget kalau Iya. Erwin ada. Jadi stop bilang itu lazy writing, itu malah Attack on Titan good ending. Dilema sama Kalau dia masih hidup malah itu lazy writing kayaknya. Iya, justru lazy writing-nya kalau Kalau Erwin dia masih hidup. dihidupin karena waktu itu juga sempat rame di internet dilema antara Armin sama Erwin kan. Iya, Karena iya, dua orang iya. itu. Orang sampai bikin fan art-nya kalau Erwin jadi Titan gimana, itu keren banget. Justru lu karena lu angkat itu, gue jadi sadar. Ingat, Eren itu pengen kebebasan gara-gara dicekokin buku Armin. Kan? Armin iya Dan emang. Arminnya udah mati. Eren tuh pasti menurut gua nggak punya motivasi lebih untuk genosida karena Armin udah nggak ada. Iya. Yang matiin juga kaum dia sendiri ya, walaupun dari Marley ya, tapi kayak dia nggak punya dendam sama dunia, kayak ya udahlah mau ngapain lagi. Ya udah akhirnya nanti ending yang itu Eren sama Mikasa di tempat rumah kayu itu tuh. Iya. Itu endingnya- yang itu doang, itu sampai ending situ doang. Erwin nggak mati, gua setelah Iya. Caya. Ini tuh berkaitan sama hot text berikutnya. Apa Di tuh? sini tuh dia bilang harusnya Komandan Erwin yang hidup, ngapain? Levi yang Ngaco. nyelamatin? Enggak, Ya, enggak kalau lu mena. adalah Scott Nah. Legend di situ dan lu emang pengen good ending buat Kelompok lo. Kelompok lo. Iya, bener. Untuk secara Oh, iya, kemanusiaan. dia mungkin Scott Iya. Legend. Oh iya, ini secara kemanusiaan mungkin. Bener. Tapi secara Story penulisan yang tadi dibilang lazy writing enggak Attack on banget. Titan langsung akan berasa kayak bukan Dr. Stone, nggak lebih apa ya? Langsung berasa kayak Sakamoto Days. Enggak. Si apa? Yang anak panti asuhan. Ya, Neverland. Promise Neverland, langsung Promise langsung Neverland. Promise Neverland. Promise Iya. Neverland. Promise Kayak Neverland. Yang gitu. kayak semuanya ada jawabannya, semua ada Iya. solusinya dan semua akan baik-baik saja gitu. Armin adalah seorang manipulator. Betul. Iya, setuju. Setuju. Teks. Itu hot Benar. text sih. Ini yang mungkin pada nggak sadar, Armin itu dari dulu survive hidupnya dengan memanipulasi orang. Iya. Dia itu manfaatin lemah, dua dia temennya. nggak punya power, dia harus manipulasi orang-orang. Contoh, gue ingat banget, dia adalah orang pertama yang dipakai dan Erwin tahu dia manipulator.
Makanya waktu ngobrol sama Ani, waktu Ani mau ditangkap, Iya. suruh maju Armin. Kedua, sebelum itu lagi, waktu Eren tiba-tiba berubah jadi Titan Shifter dan para Garrison Legend Iya. pada nembak itu kan. Dia manipulator kan? Betul. Dia yang maju duluan. Dia bilang Iya. gini kan, gue serahkan semuanya untuk jiwa ini dan kau dengarkanlah dulu baik-baik bahwa dia adalah orang yang bisa kita manfaatkan dan lain-lain. Manipulator. Satu lagi. Yang itu Armin digrepe tahu nggak? Ya. Itu kelihatan dia bisa acting. yang dia duduk di diginiin. Iya. Jadi Itu ada adegan si Armin itu Aktor banget, aktor. Dan, tapi si Armin lagi berubah jadi cewek. Iya. Itu enggak Terus manipulator. Itu emang dia nyamar gitu. Anjing orang biasa digituin deg-degan. Takut lah. Dia masih bisa chill. Dia pasti Dia Gemini. enggak chill. Apa? Dia enggak Dia chill. pasti Gemini. Gemini, kenapa Gemini? Gemini kan manipulator. Oh gitu. Oh, alah. Pasti Gemini dia. Iya, tapi Erwin Gemini. Armin. Gemini. Seriusan? Enggak. Coba. Wow, Chat, lor chat, akurat. chat, chat. Apakah ini lor Coba di bawah. akurat? Apakah Armin dan Apakah Erwin Armin? Gemini? Iya. Jin X Mikasa itu cocok. Rivalitas Jin sama Eren bukan sesuatu yang harus dibenci. It's just bro behavior to mocking each other. Di ending Mikasa masih umur 19 tahun yang artinya masih punya sisa umur panjang dan tempat yang luas untuk move on. Menikahi Jin juga gak ada salahnya. Kalian cuma FOMO head speech ngatain Jin kuda. Yang menurutku Tapi emang bener. head speech kalian gak kreatif dan cenderung itu-itu aja. Emang autornya yang minta. Autornya. Please kalau mau ngatain yang bagusan dan inovatif biar gak cuma copas komen Jin kuda doang. Betul, gue setuju sama kata-kata yang cuman kopas ya. Tapi in my Enggak, perspective, tapi itu kan kata-kata Jen Kuda emang dari autor. gue gak tahu itu. Kan itu kan percakapan di Attack on Titan. Oh. Iya. Ya dari autornya dong. Kan autornya yang bikin percakapan kan. Enggak, maksud gue lebih ke Jokes kodian apa gimana? Enggak, si Jen ini emang karakter yang gak perlu ada menurut gue. Ada nggak ada Jen nggak ngaruh. Sebenarnya dia nggak punya impact yang gede Gak banget. punya impact yang gede banget. Maksudnya kayak dia nggak pernah. Lebih impactful Connie daripada Koni. Goblok, Koni. iya sih. Ya, Koni, betul, betul. Seriusan, betul. Jen dihilangin tuh. Jen itu bener-bener bahkan jatuhnya tadi bener dia bilang. Sebenarnya komen ini udah memvalidasi maksud gua. Yaitu adalah Jen ini cuman buat karakter broannya Eren. Iya. Broannya doang. Selingan. Dan Eren pun season terakhir kan gak sebro-bro itu juga. Semua orang jadi broannya Eren. Ya udah gitu. Jen ini karakter bahkan kalau lu sadar semua orang tuh punya masa lalu yang kelam. Eren, Mikasa, Iya, Jen Jen gak itu ada. masa lalu Anak mami. anak Gak ada, dibawain makanan Dibawain ke makanan. markas. Iya, ke Dari- camp di bawah. Dia sampai diomelin sama dari kasih makan enak, Iya. pas kecil dibelain, pas berantem, pulang-pulang dikasih makan enak sama emaknya, nggak ada masalah. Iya, ada. anjing bener juga ya. Iya, emang gak harus ada. Emaknya masih hidup kan, masih ini, masih apa, masih kalau nggak salah emaknya masih hidup. Masih pelukan gue. Kayaknya Iya. lupa deh. Masih pelukan dia ending sama Koni, di season berapa akhirnya dapat ini kan emaknya Koni. di- Koni Main makanya di jatuh di Titan. dari Iya. keluar dari Titan gitu. Jadi Titan. Dia kan ini dari rumah ngeledak gitu. Iya, maksudnya dari Iya. semua teman Eren ya, si Jian itu yang paling human aja, paling Iya. Paling normal lah. Paling normal. Normal as protagonis, bahkan bukan Makanya gue protagonis. bilang kalau Eren dan Jian itu, si Jian itu ditarik dari cerita dan tidak ada, Kayaknya efek-efek nggak masih ngaruh gede. bagus aja. Iya nggak ngaruh gede. Justru ya itu Jian itu karakter yang melengkapi ini mungkin imajinasinya Pak Haji untuk ini ya kan ada karcitan ini horse-nya kan. Iya mungkin. Soalnya kalau di ending tuh aku ada kayak pikiran gitu. Ini siapa nih? Cowok rambutnya coklat gitu kayak atau hitam. Terus sorry, agak coklat terus depannya ada cewek rambut hitam. Depannya ada anak. Orang-orang mikir itu Mikasa sama Iya, Jen nikah padahal punya bisa- anak. Orang random lewat, orang kota lewat dong. Bisa aja pick sama Jian kan. Iya. Kalau aku itu soalnya kuda pasti ngebawa barang. Iya. Nah, ya udah itu barangnya anjing kartitan. Oke, itulah dia hot takes dari para Wibu Dila. Tepuk tangan, let's go. Dari perdebatan ini lo jadi pengen nonton apa jadi gak mau nonton, Cak? Nggak mau nonton. Kenapa? Serius, Cak? Serius, Cak? Enggak. Enggak. Serius demi apa? Lu Kenapa, bisa kenapa? bahas ini Kenapa? kemana-mana. Menurut Iya. kenapa, Cak? Pusing sih. Pusing. Enggak. Sumpah Cak. Kau tuh lulusan psikologi. Iya itu dijadiin apa bahan apa observasi bagus. Iya. Bagus banget, bagus banget. Apa tuh observasinya? Kau Dia tuh mau ya orang nge-snap. Atau lu kontenin aja terus tiba-tiba kamera gitu kan gue lulusan psikologi dan gue baru nonton Attack on Titan gitu. Menurut gua itu bisa tuh. banyak banget kesalahan sih Gua orang belum. psikologi. Ini hari pertama gua nonton Attack. Iya atau berapa gitu. Episode. Hari ke-30 udah. Keren. Tiga minggu ke depan akan ada konten itu di Reels gue. Let's Harus go. ada. Kalau kalian gak setuju sama hot takes yang tadi coba komen di bawah atau kalian ada gak setuju sama kita Iya, komen di bawah ya. Kalian tim Rambling atau tim Euthanasia. Euthanasia. Iya kan? Kalau tim Rambling ketik
Rambling. Rambling. Kalau tim eutanasinya ketik Rambling. bodoh amat. Enggak. Tentu kill. Dan ya udah itu aja dulu untuk waktu Indonesia Wibu. Ya dan aku Akil Shotgun. Aku Raymond Revolver M1887. Aku Ocha Sheriff. Aku Eno Bening Chris. Wow, Chris Batik. Boleh batik. Oh Chris Batik. Ada di Point Blank, Ada. Oh, enggak maksud lu Chris yang gini kan? Iya. Di kepala gue lah Chris yang gitu. Sama, Chris Batik. Dan ya udah dan untuk kita semua Stay clean and sound. Bye bye.